Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bagaimana kabarnya kali ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan masih tetap semangat belajar walaupun di rumah. Untuk anak-anakku dari kelas 12 IPS 3, 4, dan 5 serta lintas minat ekonomi kelas 12, kali ini Ibu ingin menjelaskan mata pelajaran ekonomi akuntansi dengan Ibu mengacu buku dari penerbit Intan Pariwara. Bukunya seperti ini. Tetapi jika kalian mempunyai buku yang berbeda dari Ibu, tidak apa-apa, karena Ibu mengacu menggunakan buku ekonomi dengan penerbit Intan Pariwara untuk pembuatan PowerPoint. Jika kalian sudah dipinjami oleh perpustakaan dengan penerbit yang berbeda, tidak apa-apa, asalkan kurikulumnya menggunakan kurikulum 2013. Tidak jadi masalah untuk Ibu. Yang penting isinya sama, materinya sama. Baik, sebelum Ibu memasuki materi, Ibu akan membacakan daftar isi di semester 1 dan 2. Baik ya, bab 1 kita akan mempelajari akuntansi sebagai sistem informasi. Bab 2 tentang persamaan dasar akuntansi. Bab 3 tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Bab 4 tentang penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Bab 5 tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Bab 6 tentang penutupan akuntansi pada perusahaan dagang. Untuk kali ini Ibu akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu akuntansi sebagai sistem informasi. Pertanyaannya, apa pentingnya akuntansi bagi pelaku usaha? Bagaimana prinsip-prinsip dalam pencatatan akuntansi? Pertanyaan ini silahkan dijawab setelah menerima materi yang Ibu berikan. Baik, sebelum memasuki materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran dalam konsep dasar akuntansi dan sistem informasi akuntansi. Pertama, setelah membaca materi, Anda mampu menjelaskan sejarah akuntansi di dunia dan Indonesia dengan runtut. Yang kedua, setelah melakukan diskusi, Anda mampu mendeskripsikan pengertian, manfaat akuntansi, dan pemakai informasi akuntansi dengan tepat. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi, Anda mampu menganalisis karakteristik kualitas informasi akuntansi dengan tepat. Keempat, setelah membaca materi, Anda mampu menganalisis prinsip dasar akuntansi dan bidang-bidang akuntansi dengan tepat. Terakhir, setelah membaca materi, Anda mampu mendeskripsikan profesi akuntan, tugas profesi akuntan, dan etika profesi akuntan dengan tepat. Konsep dasar akuntansi dimulai dari perkembangan akuntansi di dunia. Lusa Pacioli tahun 1494 melaporkan sistem tata buku berpasangan atau disebut juga double entry bookkeeping. Lusa Pacioli menulis buku berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Dalam buku tersebut terdapat bab berjudul Tractatus de Computis et Scripturis yang menggambarkan pembukuan berpasangan. Kemudian, awalnya Eropa menggunakan sistem kontinental atau tata buku. Adanya revolusi industri mendorong pencatatan keuangan secara akurat. Kemudian, sistem kontinental mulai digantikan dengan sistem Anglo-Saxon. Sistem Anglo-Saxon mulai diterapkan pelaku bisnis Amerika Serikat sehingga akuntansi makin berkembang di dunia.
Perkembangan akuntansi di Indonesia. Pertama, pencatatan hasil tanam paksa di Indonesia oleh Belanda menggunakan pembukuan kontinental. Kemudian, sistem kontinental mulai ditinggalkan dan beralih ke sistem Anglo-Saxon. Kemudian, perubahan sistem akuntansi tidak lepas dari peran Bank Dunia yang menyalurkan pinjaman kepada Indonesia. Kemudian, Bank Dunia menghendaki laporan keuangan menggunakan sistem Anglo-Saxon. Akhirnya, sistem akuntansi yang dianut di Indonesia adalah sistem Anglo-Saxon. Kemudian pemerintah Republik Indonesia mengirim putra atau putri Indonesia ke luar negeri untuk belajar akuntansi. Kemudian di dalam negeri mulai dirintis Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI untuk membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan dan pekerjaan akuntan. Kemudian, akuntansi berkembang pesat sejak dikeluarkan Undang-Undang PMA tahun 1967 dan Undang-Undang PMDN tahun 1968. Lalu, terbentuklah Ikatan Akuntan yang menerapkan standar akuntansi keuangan atau disebut juga SAK. Sistem informasi akuntansi. Pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi ada dua, yaitu menurut AICPA atau American Institute of Certificate Public Accountant, yaitu didefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dinyatakan dalam uang, transaksi-transaksi, dan kejadian-kejadian yang setidak-tidaknya bersifat keuangan dan penafsiran dari hasil-hasilnya. Yang kedua, menurut American Accounting Association atau AAA, akuntansi didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, mencatat, mengukur, dan mengomunikasikan informasi ekonomi sebagai dasar pertimbangan dan pengambilan keputusan para pemakainya. Kemudian, ada manfaat akuntansi. Manfaat akuntansi dibagi menjadi dua, manfaat umum dan manfaat khusus. Manfaat umum adalah memperoleh informasi keuangan perusahaan yang akurat sehingga pemakai laporan keuangan dapat mengambil keputusan dengan tepat dan sebagai alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik perusahaan. Yang kedua, manfaat khusus, yaitu memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya, memperoleh laba, informasi mengenai kebijakan yang digunakan perusahaan, serta aktivitas pembiayaan dan investasi. Siapakah pemakai sistem informasi akuntansi? Yang pertama, ada pemakai internal. Yang kedua, pemakai eksternal. Pemakai internal adalah pihak yang melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengandalian organisasi seperti manajer pemasaran, kepala bagian produksi, dan direktur keuangan, merupakan pemakai internal informasi akuntansi perusahaan. Yang kedua, pemakai eksternal, yaitu ada kreditur, pemerintah, calon investor, pemasok atau supplier, pemilik atau pemegang saham, karyawan atau serikat pekerja, dan masyarakat. Kreditor adalah pemberi pinjaman yang membutuhkan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman dan bunganya pada saat jatuh tempo. Pemerintah membutuhkan informasi akuntansi untuk mengatur aktivitas perusahaan, kebijakan pajak, dan sebagai dasar penyusunan statistik pendapatan nasional. Investor
adalah yang membutuhkan informasi akuntansi untuk menentukan keputusan dalam membeli, menahan, dan menjual investasi saham mereka dalam perusahaan. Pemegang saham adalah yang menanamkan modalnya dalam saham. Karyawan adalah informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. Masyarakat membutuhkan informasi akuntansi untuk menilai kecenderungan dan perkembangan perusahaan, terutama dalam kaitannya dengan kontribusi perusahaan terhadap perekonomian nasional. Karakteristik kualitas informasi akuntansi. Pertama, sifat laporan keuangan. 1. Harus relevan. Relevan artinya informasi tersebut mampu membantu pemakai untuk memprediksi hasil atau akibat peristiwa masa lalu, sekarang, atau yang akan datang. Informasi harus mengurangi ketidakpastian, mengkomunikasikan pesan bagi pengambil keputusan yang memiliki nilai lebih besar daripada biayanya, dan secara potensial menimbulkan tanggapan bagi pengambil keputusan. Yang kedua, dapat dimengerti. Informasi yang disajikan harus mudah dipahami oleh para pemakainya. Dalam hal ini, pemakai informasi diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai aktivitas ekonomi, bisnis, dan akuntansi. Yang ketiga, tepat waktu. Keempat, daya banding. Kelima, daya uji. Keenam, netral. Ketujuh, materialitas. Kedelapan, nilai prediksi. Kemudian, tujuan laporan keuangan ada menurut standar akuntansi keuangan dan menurut prinsip akuntansi di Indonesia. Oke, selanjutnya prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi ada prinsip biaya historis atau historical cost principle. Yang kedua, prinsip entitas atau economic entity principle. Kemudian ada prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition principle. Kemudian ada prinsip mempertemukan atau matching principle. Kemudian ada prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure principle. Kemudian ada prinsip konsistensi atau consistency principle. Baik, untuk prinsip harga perolehan atau historical cost menekankan bahwa aktiva, utang, modal, penghasilan, dan biaya dicatat sebesar harga perolehan yang disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Prinsip realisasi penghasilan atau revenue recognition principle dapat ditentukan dari jumlah kas atau ekuivalennya, dari jumlah aktivita yang diterima, atau dari jumlah penurunan piutang. Metode yang digunakan berkaitan dengan pengakuan penghasilan. Kemudian, prinsip objektif, yaitu prinsip yang menghendaki laporan keuangan harus didasarkan pada data akuntansi yang didukung oleh bukti transaksi yang objektif. Kemudian, prinsip pengungkapan penuh atau disclosure dapat mengungkapkan informasi secara menyeluruh, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif yang dapat mempengaruhi interpretasi dalam pengambilan keputusan. Terakhir, prinsip konsistensi,
yaitu diterapkan secara konsisten, baik dalam penggunaan teori, metode, dasar, pedoman, maupun praktek akuntansi yang sama dengan yang diterapkan pada periode sebelumnya. Selanjutnya, bidang-bidang akuntansi. Yang pertama, ada akuntansi keuangan atau financial accounting, yaitu berkaitan dengan pelaporan keuangan perusahaan yang secara khusus memusatkan perhatiannya pada pencatatan transaksi perusahaan secara periodik. Nah, laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Yang kedua, akuntansi pemeriksaan atau auditing accounting, yaitu berkaitan dengan pemeriksaan terhadap laporan yang dihasilkan akuntansi keuangan dan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan tersebut. Tujuan pemeriksaan atau audit diantaranya agar informasi akuntansi yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Akuntan melakukan audit berdasarkan standar audit dan kode etik akuntan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam bentuk Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP. Kemudian, akuntansi manajemen. Bidang akuntansi ini menekankan kajiannya pada pengendalian kegiatan perusahaan, memantau arus kas, dan menilai alternatif dalam pengambilan keputusan. Kegunaan akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan, misalnya dalam penetapan harga jual, metode produksi, investasi, dan pembelanjaan. Akuntansi anggaran atau budgeting accounting, akuntansi perbajakan atau tax accounting, akuntansi sektor publik atau public sector accounting, dan terakhir, sistem akuntansi atau accounting system. Accounting system yaitu bidang akuntansi yang menitik beratkan kajiannya pada perancangan perangkat pencatatan dan pengolahan data agar laporan keuangan dapat disusun dan disajikan dengan cepat, akurat, dan efisien. Ya. Untuk penjelasan bidang-bidang akuntansi yang lain bisa dilihat di buku paket yang sudah dipinjamkan oleh perpustakaan halaman 18. Kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Kemudian ada profesi akuntan, akuntan internal. Akuntan internal bekerja secara internal dalam suatu perusahaan. Akuntan publik atau eksternal adalah akuntan independen yang menawarkan jasa akuntansi kepada pihak lain dalam memeriksa dan menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Akuntan pendidik adalah bertugas mempersiapkan, membimbing, dan melatih peserta didik menjadi akuntan profesional. Ini contohnya seperti Ibu sebagai guru akuntan. Yang keempat, akuntan pemerintah, yaitu akuntan yang bekerja untuk kepentingan pemerintah. Etika profesi akuntan. Yang pertama, akuntan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Kemudian ada integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Baik, mungkin sampai sini saja materi yang Ibu berikan. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan bisa diulang kembali di rumah dan tetap semangat belajar. Ini Ibu terakhir ada persembahan lagu untuk kalian, untuk menyemangati kalian yang sedang belajar di rumah. Judulnya Kalau Kau Suka Ekonomi. Ibu dapat dari grup AGI, seluruh guru ekonomi.
mudah-mudahan bisa menghibur kamu di rumah. Baik, yang di rumah bisa menyanyikan bersama-sama. Ibu mulai saja ya penyanyinya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau suka ibu Haja Ririn tepuk tangan. Kalau suka ekonomi tepuk tangan. Kami suka ekonomi, mari maju bersama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau bisa ekonomi sorak hore, hore. Kalau kau bisa akuntansi sorak hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita belajar. Kalau kau jadi pandai sorak hore, hore. Oke, alhamdulillah sampai sini materinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat di rumah, tetap belajar yang rajin, diulang kembali materi yang sudah diberikan, dan nanti ada tugas-tugas yang akan Ibu share di Google Classroom. Mudah-mudahan kalian bisa bekerja sama dengan baik. Mungkin itu saja dari Ibu. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat di rumah, tetap stay at home, belajar yang rajin, tetap semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.